Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas asuhan keperawatan pada pasien dengan penerapan Modified Rehabilitation Exercise atau MRE untuk melancarkan aliran pernapasan pada pasien COVID-19. Kasus Tuan A mengeluh pada keluarganya sudah 1 minggu mengalami sakit tenggorokan, tidak bisa mencium bau dan tidak bisa merasakan indera pengecap rasa, mengalami demam, sakit kepala, dan badan terasa pegal-pegal. Atas anjuran keluarga, segera dibawa ke rumah sakit. Setelah itu dibawa ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengkajian dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Ek. Pada Tuan A berusia 35 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, alamat Bekasi. Pasien Tuan A tampak flu, merasakan sesak, batuk, disertai sekutum, merasakan tenggorokannya sakit, perih, dan demam. Pasien Tuan A juga tampak lesu dan juga lemah. Tekanan darah 80/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, dan suhu 38,5 derajat Celcius. Analisa data. Yang pertama, data subjektif. Tuan A mengatakan pernah terpapar COVID-19 dan sudah melakukan tes swab sebanyak 7 kali dan hasilnya positif. Pasien juga merasakan sesak di bagian dada dan napas pendek, merasakan batuk, dan disertai sputum yang susah untuk dibuang. Merasakan tenggorokannya seperti ada yang mengganjal, dan saat ini merasakan hidungnya tersumbat dan ada lendir yang susah untuk dibuang. Data objektifnya, Tuan A tampak sekali ingin batuk dan memegang bagian dadanya dengan posisi yang kurang nyaman dan tampak memijat bagian hidungnya. Tekanan darah 80/60 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, dan suhu 38,5 derajat Celcius. Masalah keperawatannya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Yang kedua, data subjektifnya, Tuan A mengatakan badannya terasa letih dan setelah masa isolasi mandiri ini terasa kurang energi. Tuan A juga mengatakan tidurnya kurang nyenyak, merasa energi tidak pulih walaupun telah tidur. Tuan A juga mengatakan kurang mampu melakukan aktivitas atau rutinitas pekerjaannya seperti biasa, badannya terasa lelah. Data objektifnya, Tuan A merasakan letih, lemas, kurang energi, dan lesu. Masalah keperawatannya adalah keletihan. Diagnosa keperawatan yang ditemukan pada Tuan A adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan dan keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis. Perencanaan atau intervensi. A. Bersihan jalan napas tidak efektif. Intervensi keperawatannya, tindakannya latihan batuk efektif. Observasi 1. Identifikasi kemampuan batuk. 2. Monitor adanya retensi sputum. 3. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Terapeutik 1. Atur posisi semi-flower atau Fowler. 2. Buang sekret pada tempat sputum. Edukasi 1. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. 2. Anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Ulangi sebanyak 3 kali. 3. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Kolaborasi, pemberian lukolitik atau ekspektoran jika perlu. Selanjutnya B. Keletihan, intervensi utama. Tindakan edukasi aktivitas atau istirahat. Observasi 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Terapeutik 1. Sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat. 2. Jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 3. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarganya untuk bertanya. Edukasi 1. Jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. 2. Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain, atau aktivitas lainnya. 3. Anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat. 4. Ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat, misalnya kelelahan, sesak napas saat aktivitas. 5. Ajarkan cara mengidentifikasi target
dan jenis aktivitas sesuai kemampuan. Berdasarkan analisa di atas, maka dirumuskan intervensi tindakan keperawatan yang sesuai dengan keluhan klien, melakukan terapi non-farmakologis yaitu latihan Modified Rehabilitation Exercise atau MRE dengan tujuan untuk mempermudah klien untuk melancarkan pernapasan, membuang sputum secara mandiri dengan teknik yang sederhana, membantu melonggarkan perekatan antara mukus dan lapisan epitel saluran pernapasan sehingga sputum dengan mudah dikeluarkan. Evaluasi. Yang pertama, pada tanggal 21 Maret 2021, hari pertama pasien Tuan A dirawat di Rumah Sakit X. Untuk diagnosa yang pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk S atau subjektifnya, klien mengatakan yang pertama setelah melakukan latihan MRE, klien masih merasakan sputum atau dahak di hidung maupun di tenggorokan. Yang kedua, setelah melakukan latihan, tenggorokan masih terasa perih saat akan batuk. Yang ketiga, setelah melakukan latihan MRE, suara masih serak. Yang keempat, napas masih terasa pendek dan sesak setelah melakukan latihan MRE. Yang kelima, belum sepenuhnya mampu menarik napas dalam dan panjang. Yang keenam, dada masih terasa berat saat akan mengambil napas dalam dan panjang. Untuk O atau objektifnya, klien tampak yang pertama klien belum mampu menarik napas dalam, yang kedua saat menarik napas dalam tanpa sesak, yang ketiga belum mampu mengambil napas dalam dan panjang dari hidung dan dibuang melalui mulut berbentuk huruf O, yang keempat suara parau, yang kelima batuk disertai sputum. Untuk A atau analisis datanya, yang pertama masalah belum teratasi, yang kedua setelah dilaksanakan latihan ini pasien masih adanya batuk disertai sputum, yang ketiga kesulitan dalam ekspektorasi, yang keempat napas masih pendek saat akan melakukan setiap gerakan. Untuk P atau perencanaan, yang pertama intervensi dilanjutkan, yang kedua pemberian latihan MRE dilanjutkan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu keletihan. Untuk S atau subjektifnya, yang pertama klien mulai jarang melakukan aktivitas olahraga ringan, yang kedua mulai memahami pentingnya mengonsumsi vitamin, buah, dan sayur untuk memulihkan energinya, yang ketiga akan menyusun jadwal aktivitas yang akan ia lakukan untuk memulihkannya energinya. Yang keempat, mulai membatasi aktivitas yang dirasa berat untuk mencukupi kebutuhan istirahat. Untuk O atau objektifnya, klien tampak yang pertama merencanakan apa saja kegiatan yang dapat ia lakukan, yang kedua klien mendengarkan arahan yang diberikan seperti olahraga ringan, mengonsumsi buah dan sayur untuk meningkatkan energi, yang ketiga klien menganggukkan kepalanya saat diberikan penjelasan perlunya terlibat kembali dalam aktivitas kelompok yang ia senangi sehingga membuat suasana hati menjadi lebih baik. Untuk A atau analisis datanya, yang pertama masalah belum teratasi, yang kedua klien masih kebingungan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk P atau perencanaan, yang pertama intervensi edukasi dilanjutkan, yang kedua evaluasi kegiatan apa yang bisa klien dilakukan dalam mengembalikan energi. Yang kedua, pada tanggal 22 Maret 2021 di hari kedua pasien Tuan A dirawat di Rumah Sakit X. Untuk diagnosa yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk S atau subjektifnya, klien mengatakan yang pertama melakukan teknik yang diajarkan pada pagi harinya. Yang kedua, setelah melakukan latihan MRE masih ada rasa menggumpal di tenggorokan. Yang ketiga, setelah melakukan latihan MRE suara masih parau dan ada rasa menggumpal di hidung. Yang keempat, setelah melakukan latihan MRE, napas masih terasa berat dan dada terasa tertekan. Untuk O atau objektifnya, klien tampak yang pertama untuk gerakan pertama, klien belum sepenuhnya mampu mengambil napas dalam dan panjang dari hidung dan dibuang melalui mulut berbentuk huruf O yang dilakukan secara perlahan. Yang kedua, untuk gerakan kedua, klien ragu untuk memberikan tepukan darah yang diakupresur. Yang ketiga, untuk gerakan ketiga yaitu rotasi atau memutar tubuh bagian atas, klien belum sepenuhnya mampu untuk melaksanakannya. Yang keempat dan gerakan keempat, klien tampak mampu dan bisa mengingat dan melaksanakan gerakan tersebut, yaitu memijit 3 titik akupresur di bagian tangan. Untuk A atau analisis datanya, yang pertama masalah belum teratasi, yang kedua setelah dilaksanakan latihan MRE ini
klien masih terasa seperti ada tekanan di dada dan masih perlunya latihan. Untuk P atau perencanaan, yang pertama intervensi dilanjutkan, yang kedua memonitor latihan MRE atau Motivate Rehabilitation Exercise dilanjutkan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu keletihan. Untuk S atau subjektifnya, klien mengatakan yang pertama melakukan olahraga ringan di pagi hari, yang kedua mengonsumsi vitamin buah dan sayur untuk memulihkan energinya, yang ketiga membatasi aktivitas yang dirasa berat. Untuk O atau objektifnya, klien tampak yang pertama klien bersemangat, klien termotivasi untuk kembali memulihkan energinya, yang ketiga klien senang bersifat terbuka saat komunikasi. Untuk A atau analisis datanya, yang pertama masalah teratasi, yang kedua klien mengikuti arahan yang diberikan kepadanya seperti melakukan olahraga rutin di pagi hari, yang ketiga klien mengonsumsi vitamin dan sudah tidak lesu. Untuk P atau perencanaan, yang pertama intervensi edukasi dihentikan, dan yang kedua observasi jadwal aktivitas yang disusun. Drug study atau peran perawat. Pada kasus di atas, peran perawat atau drug study yang diberikan kepada pasien Tuan A sebagai penderita COVID-19 atau sesuai keluhan pasien. Perawat melakukan terapi non-farmakologis yaitu latihan MRE dengan tujuan untuk melancarkan pernapasan, membuang sputum secara mandiri dengan teknik yang sederhana, membantu melonggarkan perlekatan antara mukus dan lapisan epitel saluran pernapasan sehingga sputum dengan mudah dikeluarkan oleh pasien. Sebelum pasien diberikan latihan MRE oleh perawat, pasien masih letih, kurangnya energi, badan terasa lemas dan juga lesu, dan keluhan lain yang dirasakan seperti batuk bertahap, susah membuang sputum, tenggorokan terasa ada yang mengganjal dan terasa perih, napas terasa pendek dan dada terasa tertekan saat akan pernapasan, terutama pada saat Tuan A menjalani aktivitasnya di rumah. Selama pasien diberikan latihan MRE oleh perawat, pasien mengatakan masih ada rasa menggumpal di tenggorokan, suara masih parau dan ada rasa menggumpal di hidung, napas masih terasa berat, napas masih belum terasa lapang, saat mengambil napas dada masih terasa tertekan. Setelah pasien diberikan latihan MRE oleh perawat, pasien terasa sputumnya sudah berkurang, dada saat akan menarik napas dalam dan panjang sudah terasa lapang, tenggorokan perih sudah tidak ada, keadaan Tuan A sudah mulai membaik dan normal.